Maka itu mari kita merenungkan apakah pertobatan kita ini sudah benar-benar membuahkan hasil yang berkenaan di hadapan Tuhan. Apakah pertobatan kita ini sudah memberi teladan yang baik? Sebagai pemimpin, saya harus introspeksi diri saya. Saya harus melihat diri saya. Apakah diri saya ini, hidup saya ini sudah memberi kesan kepada jemaat Tuhan? Apakah saya sudah memberi satu teladan yang baik? Saya harus lihat dari saya Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang anakku, kau harus berusaha lebih lagi, saya harus belajar tunduk di situ. Pertobatan yang akan terlihat daripada buah. Dan jangan kita mempersia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada tahun ini, pada masa-masa sekarang ini, sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berseru. Dia katakan, bertobatlah semua umat manusia, karena waktunya semakin dipersingkatkan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kalau saya tidak silap ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berbicara, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dan ini sudah terjadi. Cuma yang kita nantikan itu dia datang sebagai raja yang berpakaian dengan kemuliaannya. Itu yang sedang kita nantikan. Sedang terjadi penggelapan firman Tuhan. Yang tidak pernah banjir, terjadi banjir. Yang tidak pernah terjadi peperangan, terjadi peperangan. Dan semuanya itu sedang terjadi. Apalagi yang kita mau cari, betul kan? Apalagi bukti daripada firman yang tidak pernah kita dengar, yang tidak terjadi selain dari kedatangan Tuhan. Yesus sudah lahir, tetapi dia katakan terang itu sudah datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia, datang kepada umat pilihannya, umat kepunyaannya. Tetapi seperti lagu anak-anak sekolah minggu, dari kecil dia merindukan Natal. Anak kecil saja bisa berkata, berbicara, menyampaikan isi hatinya seperti itu. Dia merindukan Natal itu, merindukan kedatangan Tuhan. Tetapi apa kata di dalam Yohanes? Umat kepunyaanku tidak menerima aku. Tuhan, kelahiran Kristus di dalam dunia ada dua bahagian manusia, menerima dan menolak. Tetapi apakah Tuhan berdiam diri? Tidak, saudara. Itu membuktikan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dari sejak dia menciptakan dunia ini, sejak dia menciptakan Adam dan Hawa, sejak dunia ini berada di dalam kedurhakaan. Tetapi apakah kasih Allah itu berubah? Tidak, betul kan? Pesan Natal bagi saya dan saudara pagi hari ini, kasih Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu membuktikan Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun saya berubah, kamu berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita harus bersyukur. Karena kenapa? Karena kita hidup sampai ke hari ini, membuktikan betapa dahsyatnya kasih Allah itu mengalir di dalam hidupmu. Engkau sakit, engkau berseru, Tuhan lakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Engkau punya masalah, kau datang kepada Tuhan tersungkur, pasti Tuhan akan buka jalan. Walau pada saat itu kita tidak dapat melihat jalan yang terbuka, pasti ada jalan yang terbuka. Pada saat bangsa Israel mengeluh, berteriak karena perhambaan, perbudakan di Mesir, Tuhan membuka jalan melalui Musa. Amen. Tuhan membuka jalan melalui Musa dan memberikan 10 hukum Taurat. Dan oleh karena manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat, oleh karena hukum itu
selamanya, yaitu firman harus turun menjadi manusia. Itu sebabnya kenapa kita harus bertobat, Bapak Ibu. Pertobatan itu tidak selamanya terbuka di depan kita kalau kita mempersia-siakan apa yang ada pada masa sekarang. Ini waktunya Tuhan sedang berseru kepada siapapun, hai anak-anakku, hai semua umat ciptaanku yang saya tenun dengan tanganku, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, maksudnya kita sudah berada di dalam kerajaan sebenarnya. Hanya kita harus melangkah dan masuk dengan pertobatan kita. Kalau kita tidak bertobat, maka Tuhan akan katakan, hanyalah kamu orang yang tidak setia. Semua firman akan tergenapi, Bapak Ibu. Semua firman akan tergenapi. Pesan Tuhan di akhir zaman. Yang kedua, kita harus belajar di sini. Hidup bijaksana di akhir zaman adalah jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Tuhan berbicara bukan hanya saat kita mendengar firman Tuhan seperti ini, tapi Tuhan berbicara di mana-mana kita berada. Bagaimana Tuhan berbicara dengan kita? Saya mulai belajar secara pribadi begini, Bapak Ibu. Untuk mendengar Tuhan berbicara, saya melihat apa yang ada di sekeliling saya. Saya melihat rumput-rumput yang ada di depan saya. Saya melihat buah-buah pokok yang tumbuh, yang saya tanam, buah-buah yang saya tanam, yang harus dikerjakan dengan tangan, yang harus dengan tangan, yang harus disiram, yang harus dibaca. Saya melihat semuanya, dan Tuhan memberi saya perbedaan, perbandingan dari kedua hal ini. Tanaman yang kita kerjakan dengan tangan kita, dan rumput-rumput yang tumbuh di depan mata kita ini. Apakah kita tanam rumput itu? Tidak kan? Tidak kan? Kita tanamkan rumput? Tidak. Tapi dia tumbuh dengan subur, lebih subur daripada buah-buahan yang kita olah dengan tangan kita, yang kita kerjakan dengan tenaga kita, lebih subur. Dan itulah firman Tuhan kepada manusia, dengan jerih payah engkau akan mengerjakan tanah itu, dan duri dan semak duri akan tumbuh, dan itulah yang akan menguras tenaga kita. Tetapi tumbuh-tumbuhan itu juga yang kita tanam, kita harus pelihara supaya dia melebihi daripada rumput itu. Betul kan? Demikian juga dengan iman kita, Bapak Ibu. Kita harus menanamkan, kita harus menyirami iman kita itu dengan doa, dengan firman, dengan pujian. Itu harus sebati di dalam roh kita. Baru kita mengerti orang yang tidak mempersia-siakan firman Tuhan itu, dia akan melihat buah, dia akan melihat berkat yang sedang terjadi mengalir di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kalau firman ada di dalam hati kita, apapun tentangan yang ada di sekeliling, godaan, walau di sana ada Muhammad, ada Siti Nurhaliza, itu tidak akan membuka iman para anak-anak muda. Men, itu tidak akan membuka iman anak-anak muda. Sebagai ibu dan bapak, sebagai ibu dan bapak juga harus memberi satu teladan. Keaktifan ibu dan bapak itu akan mengalir kepada anak-anak. Kita tidak sempurna sebagai orang tua, tetapi kesempurnaan kita miliki apabila kasih Allah itu benar-benar berakar di dalam hati kita. Tidak ada pasangan suami istri yang sempurna. Terima kasih hujan, supaya jemaat jangan balik.
matahari supaya hujan ada yang balik. Ya. Pasangan suami istri tidak ada yang sempurna. Saya dan husband, karakter kami tidak sama. Tetapi bagaimana kami bisa menjadi satu, bagaimana kami bisa serasi, itu yang pertama kami harus belajar tentang menghargai satu dengan yang lain. Kami harus belajar meletakkan, mendasari hubungan kami dengan kasih Tuhan. Hanya kasih itulah yang menyempurnakan sebuah hubungan, saudara. Hanya kasih itulah yang dapat menyempurnakan kita sebagai pasangan suami istri yang tercipta itu dengan berbezanya karakter kita. Itulah dikatakan kasih yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Dan bila kasih yang sempurna itu menjadi dasar hidup kita, maka di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, semuanya akan berjalan dengan sempurna karena Tuhan yang pegang otoriti hidup kita. Amin. Maka itu alami Tuhan itu di dalam hidupmu supaya engkau tidak akan lagi menoleh ke belakang begini Bapak Ibu. Kalau kita mengalami Tuhan, kita tidak akan peduli apa yang ada di sana. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tanggal 31 hari bulan ini kita harus katakan, hai masa laluku, bye-bye. Amen. Hai masa laluku, bye-bye. Aku akan melangkah dengan hidup yang baru bersama dengan Tuhan di tahun 2026. Warnai hidup kita dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan lagi bawa tahun 2025 ini yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita lakukan dengan ketidaksempurnaan itu, tapi mari kita melangkah dengan iman, visi dan harapan yang baru di dalam Tuhan dengan buah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Amen. Banyak gereja yang mulai tawar, saudara. Tapi kalau kita berada pada posisi ini, bangkitlah, bangkitlah. Aku tahu kata Tuhan, kamu menyangka engkau hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Itu satu teguran yang keras. Tapi apa kata firman Tuhan? Bangunlah, bangkitlah, bangunlah. Apa yang masih ada, bangunlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Kau gagal mengapalai keluargamu, kau gagal mulai memperbaiki hubunganmu dengan istri, dengan suami. Mulailah di tahun baru sebagai imam yang membawa mereka kepada Tuhan. Jadilah sebagai istri penolong yang dapat menolong segala kelemahan suami, segala supaya ia menjadi sempurna sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang seterusnya, hidup bijaksana di akhir zaman adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ini adalah pesan bagi kita, adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga. Yang pertama tadi adalah bertobatlah. Kalau kita pertobatan kita selama ini tidak menghasilkan buah, kalau pertobatan kita selama ini tidak memberikan dampak yang baik kepada keluarga, kepada pelayanan kita, kepada kesetiaan, kesungguhan kita, maka mari kita bertobat. Amin. Saya percaya sidang pakai satu ini, bila kita satu hati, pasti tidak ada yang mustahil. Bukan saja di dalam keluarga yang mengalami pemulihan, di dalam diri sendiri akan mengalami pemulihan, di dalam gereja akan mengalami pemulihan. Itulah sebabnya firman Tuhan, hendaklah kamu bersatu di dalam Tuhan, maka segala rancangan ilahi itu akan bekerja, akan terjadi. Saudara mau lihat itu? Saudara mau lihat itu terjadi? Mulai dari dirimu sendiri. Ya. Kalau kita mau melihat keluar
dalam Engkau. Amin. Tapi bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita bisa berbicara kepada Tuhan sedangkan diri kita sendiri ini kita tidak memberikan teladan yang baik. Ini pesan Tuhan loh, bukan pesan saya. Karena kenapa? Karena semakin hari semakin kedatangan Tuhan itu dekat. Dan jangan mempersiapkan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Yang kedua tadi, jangan meremehkan firman Tuhan. Ketujuh jemaat di dalam Wahyu Tuhan akhiri dengan kata ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amen. Kalau pada pagi hari ini kata firman Tuhan, kalau pada pagi hari ini engkau mendengar suaraku berbicara, apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani? Jangan keraskan hatimu. Betul? Jangan keraskan hatimu. Ikutlah aku, kata Tuhan. Setiap murid Tuhan berbicara kepada Yakobus, Yohanes, kepada siapa lagi, Andreas. Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia dan bukan lagi penjala manusia, penjala ikan. Apa alasan yang mereka berikan? Tunggu dulu Tuhan. Banyak alasan. Aku mau pamit dulu, aku pergi sana dulu. Aku ingin menguburkan orang yang mati dulu. Tuhan kata biarkanlah orang mati itu dikuburkan oleh orang yang mati. Maksudnya di sini Bapak Ibu, dan pertobatan kita. Jangan pikir orang lain, orang di luar sana yang perlu bertobat. Tidak. Justru kita yang perlu bertobat. Jangan berpikir orang-orang yang di sekeliling kita itu sahaja yang memerlukan pertobatan. Tidak. Justru kita ini yang perlu bertobat, supaya kita boleh menjadi berkat untuk mereka. Karena mulut kita berbicara tidak begitu kuat dari hidup kita ini yang menjadi teladan. Gaya hidup kita ini lebih kuat berbicara, Bapak Ibu. Pertobatan itu lebih kuat berbicara. Jangan meremehkan firman Tuhan, karena itulah siapa yang mendengar firman Tuhan pagi hari, renung-renungkanlah. Saya tidak paksa kamu untuk terima ini, tidak. Itu tergantung kepada pilihanmu. Kata Tuhan pada kata Yosua, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Betul kan? Karena di dalam dunia ini banyak ibadah yang perlu kita lakukan. Bahkan di dalam diri kita juga ini ada yang menuntut ibadah itu. Keinginan daging kita. Coba. Keinginan daging inilah yang cenderung menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau ada yang terasa, minta maaf. Tapi kalau ada yang terasa, katakan Tuhan terima kasih karena engkau memperjernihkan hidupku dengan firman-Mu. Setiap hari Minggu saya boleh melihat keaktifan ataupun kehadiran jemaat Tuhan di dalam gereja. Apa-apa Tuhan berusaha untuk menarik, Tuhan berusaha untuk menarik seluruh umat manusia datang kepada Tuhan melalui para hamba-hamba Tuhan, melalui para pemimpin-pemimpin. Tetapi banyak yang hanya melihat dengan mata yang satu, tapi mata yang satu tertutup. Banyak yang tidak mengindahkan. Tapi ingat satu masa Tuhan akan berkata, pada saat pintu kemuliaan Allah, pintu kerajaan Tuhan terbuka, kau mau melangkah masuk. Tuhan katakan stop. Kenapa dia stop kita? Karena dia akan buka buku itu. Ya, ini betul, ini pengalaman saya. Dia akan buka buku, dia akan melihat apakah namamu ada. Kalau nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan, seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu, dia akan mengatakan kepada kita seperti perempuan yang bodoh, lima gadis yang bodoh. Dia katakan, saya tidak mengenal engkau, menyalah engkau. Jangan meremehkan firman Tuhan.
Hal yang ketiga, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Kita tidak tahu sampai bila kita akan pergi kepada Bapa. Kita tidak tahu sejauh mana nyawa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Terkadang apabila hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik, satu hal yang menguasai kita adalah kita dikuasai oleh ketakutan. Takut mati, seperti apa yang diceritakan, disaksikan oleh Deacon Jeffrey sebentar tadi. Dan itu yang membuatkan orang itu takut mati. Siapa yang takut mati, angkat tangan. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Kami pernah meninggalkan, saya lah bukan suami saya pernah meninggalkan pelayanan selama 5 tahun hanya karena pemimpin gereja. Nah, pemimpin gereja, hati-hati kamu ya. Jangan kamu tersinggung, tapi ini memperbaiki diri. Kita sama-sama memperbaiki diri, baik saya ataupun kita semua. Karena yang lebih banyak tuntutan itu, itulah Tuhan bilang, jangan kamu menjadi guru. Tapi kalau ada yang bakal guru sini, jangan kamu berhenti ya. Karena kenapa? Karena guru itu tuntutan Tuhan itu lebih besar. Karena kenapa? Karena guru itu harus mengajar hal-hal yang baik, betul kan? Adakah guru mengajar hal yang tidak baik? Bohong, tidak kan? Itu berarti tuntutan seorang guru itu lebih besar, saudara. Kalau saya tersilap kata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dituntut bukan kamu tetapi saya. Itu sebabnya setiap hamba Tuhan yang berdiri harus duduk dia merenung, berbicara dengan Tuhan, supaya lidah ini tidak dipakai dengan pikiran manusia. Nah, karena yang lebih dulu dihakimi oleh Tuhan adalah rumah Tuhan. Ada itu di dalam firman Tuhan. Yang akan terlebih dahulu mengalami penghakiman di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Di dalam kekristenan itu berarti kita mengakui hubungan kita dengan Tuhan kepada dunia. Amen. Tapi kalau sudah datang itu ada songkok, ada tudung itu saudara. Anak-anak muda, ya, kalau dibilang I love you, terus luruh dia punya hati. Apalagi kalau dia handsome, kalau dia macam Siti Nur, Alisa, ya, luruh hati dia. Anak-anak muda, kalau kamu pergi jauh, maksudnya kamu pergi sambil sekolah kerja, ada 2 hal ini yang saya selalu katakan kepada anak-anak saya. Pada waktu kamu berada di sini, di sana, pekerjaan sudah confirm ada, betul kan? Iya. Karena kamu datang sana, baru cari kerja itu tidak mungkin. Tapi kamu datang ke sana, kamu sudah ada kerja. Hal yang perlu kamu cari adalah yang pertama itu adalah rumah Tuhan. Yang kedua itu adalah tempat tinggal, dan ini harus berjalan sejajar. Ya, rumah tinggal dan rumah Tuhan untuk senantiasa agar kamu punya pelayanan itu akan senantiasa continue, maksudnya terus menerus dari sini seperti ke sana. Itu selalu kami tekankan kepada anak-anak. Karena tanpa tinggal pun kita dapat di mana kita akan pergi, ada rumah yang tersedia. Kamu mau tahu? Kamu pergi cari gereja, itulah rumah kamu. Ya, haleluya. Berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kedatangan Tuhan tidak tahu bila akan terjadi. Kedatangan Tuhan seperti pencuri yang akan datang pada malam hari.
akan mencuri segala apa yang dia mau curi. Dan jangan kamu berharap kalau ada pencuri yang jujur. Jangan kamu berharap kalau ada pencuri yang datang kepada kamu pada siang hari, saya mau pergi ke rumah kamu hari ini, saya lihat ada laptop sana, nanti malam saya pencuri. Tidak ada Bapak Ibu, ya. Tidak ada pencuri yang jujur. Tuhan juga tidak memberitahu bila dia akan datang. Tidak tahu. Kita tidak tahu bila kematian kita, betul kan? Semua orang tidak tahu bila kematian itu akan terjadi. Demikian juga kita tidak tahu bila Tuhan itu akan datang. Itulah sebabnya Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah penghubung bagi kita dengan Tuhan. Untuk senantiasa kita peka mendengar suara Tuhan, agar kita dapat mempersiapkan diri dengan senantiasa berjaga-jaga. Bila waktunya itu tiba, kita hanya bisa mengatakan, iya Tuhan, aku siap dan selesai. Kita tidak akan tahu. Maka itu Bapak Ibu, pada tahun-tahun, pada masa-masa sekarang, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mungkin hari ini kita bertemu, mungkin esok ada kabar yang lain, betul kan? Kita tidak tahu. Kami menunggu kepulangan ipar saya untuk bulan 5 tahun depan. Tetapi kami dikabarkan berita tentang kepergian dia. Dahsyat. Keluarga di Sabak menunggu, tetapi kami diberi kabar yang sangat mendukacitakan. Itulah buktinya, dia dalam keadaan baik, dia hanya tidur, tiba-tiba dia sudah tidak ada. Nah, kita tidak tahu, betul kan? Maka itu persiapkanlah hati kita. Ini pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, jangan meremehkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena waktu Tuhan itu tidak akan bisa kita ketahui bila dia akan datang. Dan saya akhiri dengan satu kata bagi kita pada pagi hari ini, bahwa pada saat Yesus datang pertama, dia lahir sebagai bayi. Pada waktu dia datang pertama, dia adalah seorang bayi yang bertumbuh dewasa seperti manusia pada umumnya. Dan setelah itu dengan ketetapan Tuhan, dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia tergantung, di sanalah dia menyatakan kepada Tuhan, sudah selesai. Dan sesudah itu dia dikuburkan, dia dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Dengan kata lain, dia mempersiapkan rumah saya dan rumah kamu semua. Dan rumah itu harus menjadi milik kita dengan memelihara iman kita di hadapan Tuhan sampai akhirnya. Dan yang sedang kita nantikan saat ini adalah dia datang di dalam kemuliaannya untuk kedua kali. Dan itu akan terjadi pada waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri, yang hanya mengetahui. Manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, siapapun tidak tahu. Kata Tuhan, saya pun tidak tahu. Apakah benar dia tidak tahu? Sebenarnya dia itu sangat maha tahu. Tetapi di dalam diri manusiawinya itu dia letakkan, dia tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Amin. Tanda terakhir yang Tuhan akan berikan kepada kita apabila trompet itu berbunyi, itu tanda terakhir. Dan setiap yang mendengar, yang akan diangkat. Dan siapa yang mendengar, mereka yang memiliki roh Allah. Orang yang tidak memiliki roh Allah, dia tidak akan mendengar. Karena itulah tugas Roh Kudus yang turun atas hidup kita. Dialah roh yang berbicara.
Kalau kita melangkah kepada jalan yang mulai menyimpang daripada jalan Tuhan, pasti di dalam hati kita ada yang berkata, stop, stop. Betul kan? Jangan teruskan. Tapi kalau kita meneruskan langkah kita, maka jangan menyesal kalau ada yang terjadi. Karena Tuhan senantiasa memberikan peringatan. Itulah keadilan Tuhan kita. Adilan Tuhan bagi kita, Dia senantiasa memberikan peringatan kepada kita. Tanda-tanda diberikan menjelang hari Tuhan. Tuhan berikan tanda, tapi tanda terakhir itu adalah bunyi sangkakala. Trompet akan berbunyi, itu tandanya harinya Tuhan sudah datang kedua kali. Bapak, mari mulai dari hari ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya Tuhan. Oh haleluya darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah berhenti berbicara. Dan saya percaya Tuhan Engkau luar biasa. Engkau yang terus beracara di dalam hati setiap pribadi kami. Baik itu di dalam barisan bahagian pemimpin maupun seluruh jemaat Tuhan, agar firman-Mu yang sudah kami belajar hari ini ya Bapa, kami meresponinya Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan niat hati untuk menjalani hidup ke depan ya Tuhan, dan untuk menerapkan firman itu untuk menjadi tempat yang utama, mengambil tempat yang utama di dalam kami, supaya kami tidak berjalan dengan sendiri. Ampuni kami Tuhan, segala kelemahan kami di tahun 2025 ini. Ampuni kami Tuhan, selama tahun 2025 ini kami tidak mewarnainya dengan kesetiaan, dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa di surga. Dan kalau Tuhan berkehendak dan perkenankan bagi kami, biarlah tahun ke depan ini Tuhan, kami berkomitmen menjalani dan mewarnainya dengan kesungguhan hati kami, dengan kesetiaan di hadapan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus beracara, berbicara di dalam hati setiap pribadi ke pribadi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin.